Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan sampaikan satu hadis riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis, diantaranya Imam Bukhari hadis nomor 52, juga Imam Muslim hadis nomor 1599. Rasulullah bersabda, innal halal bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya, yaitu antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang subhat atau sama-sama. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari penggalan hadis ini, nanti kita lanjutkan penggalan berikutnya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hukum ini ada 3 macam. Pertama halal, dan itu sudah jelas. Yang kedua haram, kata Rasul juga sudah bayyin, sudah jelas. Yang ketiga adalah perkara yang subhat atau tidak jelas. Adapun masalah yang halal, contohnya banyak sekali. Misalnya kehalalan daging kambing atau sapi atau unta, halalnya beras, halalnya air putih dan sebagainya. Ini seluruh ulama sepakat, bahkan seluruh kaum muslimin sepakat tanpa ada perbedaan sama sekali. Termasuk yang haram ini juga semuanya sepakat, karena sudah didukung oleh banyak ayat-ayat Quran maupun hadis Rasulullah. Misalnya surat Al-Maidah ayat nomor 3, Allah mendaftar barang-barang yang haram untuk dikonsumsi. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian memakan bangkai. Ini berarti bangkai haram. Dan juga darah, dan juga daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih selain dengan nama Allah. Lanjutannya masih panjang ayat ini. Di sini Allah memberikan beberapa daftar yang makanan yang dinaskan oleh Allah langsung haram hukumnya. Termasuk misalnya haram yang jelas ini Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu dan juga perjudian dan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, ini semuanya perbuatan keji, pekerjaan setan, maka jauhilah. Berarti khamr, kemudian perjudian. Hari ini mana judi? Dulu ketika Rasul diangkat jadi Rasul, perjudian sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar contoh sedikit saja. Berarti yang halal sudah jelas, kemudian yang haram sudah jelas. Hanya saja ada perkara yang subhat. Subhat ini memang tidak pasti halal, tetapi juga tidak pasti haram, sehingga perkara ini masih sama-sama. Dan Rasul mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jadi kadang-kadang kita mendapati beberapa kasus di mana hukumnya tidak bisa kita pastikan. Misalnya ada ayam kemudian ditabrak mobil dalam kondisi
kondisi sedang sekarat, oleh pemiliknya ini disembelih. Ternyata setelah disembelih, ayam ini langsung diam, tidak bergerak sama sekali. Padahal secara normal ketika ayam itu disembelihkan tidak kemudian langsung diam, pasti ada gerakan-gerakan manusianya. Sehingga ini jadi ragu-ragu, ini ayam mati karena ditabrak atau karena disembelih. Atau misalnya ketika kita mungkin makan di sebuah warung makan, di situ memang ada menu-menu yang halal dipasang di situ. Ada ayam yang halal, ada tahu yang halal, tetapi di salah satu piring disediakan darah digoreng, padahal darah itu jelas-jelas haram dari ayat tadi. Sehingga kan jadi syubhat, bisa jadi pemilik warung ini ketika menggoreng darah satu wajan dan satu minyak dengan ketika menggoreng ayam gorengnya, sehingga terjadi kesamaan. Atau misalnya kalau kita mengkonsumsi minuman berupa nabis itu minuman kesukaan Rasulullah, yaitu air rendaman kurma. Jadi Bunda Aisyah itu biasa membuatkan nabis untuk Rasulullah. Caranya sore hari beliau memasukkan beberapa butir kurma di gelas, kemudian dimasukkan air putih. Sore hari mulai direndam, besok paginya diminum, atau pagi direndam, sore harinya diminum. Dan ini minuman yang menyehatkan. Dan yang paling ideal, nabis itu diminum setelah direndam antara 8 sampai 12 jam. Tetapi Rasul melarang kalau rendaman kurma itu diminum setelah 3 hari 3 malam. Karena rendaman kurma itu kalau sudah 3 hari 3 malam itu nanti berfermentasi, membuat atau menghasilkan produk sampingan berupa alkohol. Maka yang namanya pabrik khamar itu sederhana sekali. Mereka merendam entah itu anggur, entah itu ketela, entah itu kurma, 3 hari atau mungkin 5 hari itu sudah jadi khamar. Maka misalnya kita mendapati air rendaman kurma, kita ragu-ragu sudah 3 hari atau baru 2 hari. Ini kan syubhat. Dan LPPOM MUI sudah melakukan penelitian, memang setelah rendaman kurma itu berusia 3 hari 3 malam memang sudah ada alkoholnya, sudah dari khamar dan rasanya pun juga sudah berubah. Ini contoh perkara-perkara yang syubhat. Atau misalnya kita mendapatkan uang atau harta, kita bekerja di satu instansi yang halal sudah jelas yaitu gaji, yang haram pun juga jelas. Tetapi kadang-kadang mungkin kita punya potensi mendapat tambahan penghasilan, tetapi kondisinya masih syubhat. Memang belum tentu haram, tetapi juga belum tentu halal. Nah, ini sebagai atau beberapa contoh barang-barang yang syubhat. Maka kemudian dilanjutkan hadisnya, Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana kalau seorang muslim menghadapi perkara-perkara yang syubhat tadi. Di mana Rasul mengatakan, "Faman taqas syubhat istabra bi dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjaga diri atau membebaskan diri dari perkara yang syubhat, berarti dia sudah menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Berarti namanya syubhat itu yang kita bahas bukan masalah hukumnya lagi, tetapi sikap kita terhadap barang syubhat. Maka Rasul memberikan petunjuk, begitu ketemu perkara yang syubhat, tinggalkan. Jadi solusinya yang tinggalkan. Barang siapa yang sudah bisa meninggalkan perkara yang syubhat, kata Rasul, orang ini berarti punya 2 kelebihan. Pertama, istabara bi dinihi, berarti dia sudah menjaga agamanya selamat. Karena kalau dia terbiasa memakan syubhat, bisa jadi sangat mungkin akan makan barang-barang yang halal. Ini kelebihan pertama, dia bisa menjaga agamanya. Kelebihan yang kedua, orang ini berarti sudah menjaga harga dirinya. Karena harga diri seseorang itu sudah terikat dengan dari mana sumber penghasilannya. Kalau penghasilannya syubhat apalagi haram, itu nanti akan berpengaruh terhadap kehormatan seseorang. Kemudian Rasulullah memberikan ancaman atau peringatan kepada orang yang terbiasa mengkonsumsi barang yang syubhat, baik itu makanan atau minuman atau harta. Rasul mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhat
waqa'a fil haram. Barang siapa yang terbiasa mengkonsumsi perkara yang syubhat, sama saja dia sudah terjatuh pada perkara yang haram. Kenapa kalau orang yang sudah terbiasa makan syubhat dikatakan Rasul jatuh pada perkara yang haram? Karena tidak mungkin perkara syubhat itu dia konsumsi terus dalam rentang waktu yang lama, tidak mungkin itu haram terus. Pasti dalam beberapa kondisi ini sebetulnya hukumnya haram, tetapi kita tidak mengetahui. Walaupun mungkin orang lain tahu bahwa itu haram, hanya karena kebodohan kita tidak tahu bahwa itu haram. Maka namanya syubhat solusinya hanya satu, ditinggalkan. Maka kemudian Rasul memberikan gambaran orang yang terbiasa makan perkara yang syubhat ini, karena ia halal fima yusiku ayat akhi. Seakan-akan orang yang biasa memakan barang yang syubhat seperti penggembala yang menggembala hewannya di sekitar padang rumput larangan. Khimah itu padang rumput milik kerajaan. Masyarakat umum dilarang menggembala hewannya di padang rumput milik kerajaan ini, karena ini khusus untuk kuda-kuda perang kerajaan. Orang yang terbiasa mendekati perkara yang syubhat itu seperti menggembala hewannya itu mendekati khimah, mendekati padang rumput larangan. Mungkin suatu saat dia bisa mengendalikan hewan ini sehingga bisa merumput di daerah yang aman. Tetapi namanya hewan pasti suatu saat akan melompat ke khimah atau padang rumput larangan. Padahal ini tidak ada pagar sama sekali. Maka kalau Rasul menggambarkan hewan itu kalau digembalakan di dekat padang rumput yang bukan miliknya, dikhawatirkan akan melompat semudah itu. Maka orang muslim yang terbiasa memakan perkara yang syubhat seakan-akan juga seperti itu, sangat mudah sekali untuk terjatuh kepada perkara yang haram. Ini beberapa faedah dari hadis ini, bahwa yang namanya halal sudah jelas dan yang namanya halal itu jauh lebih banyak daripada perkara yang haram dan syubhat. Maka Rasulullah juga memberikan satu nasihat dalam hadis yang lain, dakma yaribuka ilama yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Apalagi kalau untuk urusan rezeki itu berbanding lurus dengan umur kita di dunia. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya ketika beliau diberitahu oleh malaikat Jibril, beliau mengatakan Jibril barusan memberi kabar kepada, yaitu innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa inna du'a 'alaiha. Sesungguhnya seorang manusia tidak mungkin mati sampai jatah rezekinya dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun rezeki itu datangnya agak terhambat. Walaupun mungkin rezeki kita datangnya terhambat, tetapi pasti akan dibayar lunas oleh Allah. Dan begitu rezeki kita sudah dibayar lunas sesuai dengan takdir kita, baru setelah itu kita akan dicabut nyawa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bahwa jatah rezeki itu berbanding lurus dengan jatah umur kita. Selama orang itu masih punya umur, berarti dia masih punya jatah rezeki dari Allah. Maka Rasul kemudian memberikan nasihat dalam hadis ini, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka takutlah kalian kepada Allah dan perbaguslah ketika mencari rezeki. Wa la yahmilannakum istabatu rizqi an ta'khudhu bi ma'siyatillah. Jangan sampai karena rezeki terhambat kalian bermaksiat kepada Allah dalam menjemput rezekinya. Fa inna Allaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan mungkin diberikan kepada kita dengan jalan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep rezeki dalam agama Islam adalah sebagaimana firman Allah, wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langit ada rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Walaupun setelah ikhtiar namanya kita mencari
rezeki di muka bumi, tetapi sebetulnya kata Allah wa fis samai rizqukum. Rezeki kita di atas langit. Berarti betul-betul di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ditanya ikhtiar, kemudian juga takaruf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Saya kira demikian satu hadis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.